Jangan sok-sokan nunjuk nih, saya anak cucu Nabi, saya ahlul bait Nabi. Tapi kalau akhlaknya nggak bisa nyontoh Nabi, nggak perlu nunjuk diri. Apalagi begini Bapak Ibu, memposisikan diri sebagai warga agama kelas 1. Sejak kapan Islam ini menjadi agama kasta? Jadi ada warga agama kelas 1, ada warga agama kelas 2. Jangan sampai sedemikian rupa. Makanya Nabi sudah mengingatkan dalam peristiwa Futuh Mekah, unta Nabi tidak bisa masuk ke area tawaf karena saking banyaknya manusia. Untanya ditambatkan, beliau jalan kaki. Para sahabatnya nggak enak, Pak. Mohon maaf Nabi, Anda terpaksa jalan kaki. Nabi senyum. Innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'adumaha bi'abaiha. Sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian semua kesombongan jahiliyah, di mana mereka membangga-banggakan leluhur, membangga-banggakan orang tuanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah hanyalah orang yang paling bertakwa. Maksudnya begini Bapak Ibu, kita ini harus berbanding lurus dengan akhlak Nabi. Ngaku dzurriat Nabi, harus dibuktikan dengan akhlaknya. Tidak boleh kemudian akhlak nggak sesuai. Jangan sampai mentang-mentang darah biru, mentang-mentang darah hijau. Bu, darahnya apa sih? Hijau apa biru? Merah. Kita sama. Yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa. Fitnatus sarra. Kemudian yang berikutnya, fitnatus sarra ini munculnya provokator yang mengatasnamakan agama. Nabi nyebutnya du'atun ala abwabi jahannam, pendakwah jahannam. Dakwahnya provokasi, Pak. Dakwahnya maki-maki, dakwahnya malah menghina. Terutama ini sekarang adu domba itu atas nama agama sih. Makanya Allah ingatkan, wala tuti' kulla hallafim mahin. Wala tuti' pakai ain, jangan tuti. Kalau tuti habis kentut mati. Maaf kalau ada butuh dia. Wala tuti', jangan ikut-ikutan, jangan jadi followers. Kalau kata anak muda, unfollow saja. Kulla hallafim mahin, setiap orang yang gampang sekali bersumpah. Ingat Bapak Ibu, kalau ada politisi dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah, jangan dipilih. Bohong. Laki-laki kalau dikit-dikit sumpah demi Allah, bohong. Demi Allah mah papa nggak selingkuh, ketahuan. Nggak boleh sembarangan ngucap demi Allah itu, irit. Hati-hati Pak, jangan dikit-dikit demi Allah. Murah betul sumpah itu. Apalagi mubahalah, Al-Quran diangkat di kepala, pakai mubahalah. Orang yang suka mubahalah menurut saya orang sombong. Itu bahaya Bapak Ibu. Apalagi mubahalahnya nggak pakai aturan, hanya pakai hawa nafsu. Wala tuti' kulla hallafim mahin, jangan ikut-ikutan orang yang gampang bersumpah dan gampang mencela. Hammazim masya'in binamim, menyebarkan ujaran kebencian. Masya' mim, shin besar, alif hamzah, shin ditasdid. Masya itu kalau bahasa kitanya kesana kemari, wara wiri. Bahasa kerennya viral, memviralkan sumpah, memviralkan ujaran kebencian, memviralkan berita bohong binamim yang endingnya adu domba. Ini fitnah kedua, fitnatus sarra, fitnah di masa lapang. Mari kita hargai perbedaan, jangan mau diadu domba. Insya Allah. Yang terakhir,
prestasi setan yang paling dihargai oleh iblis adalah setan yang berhasil menceraikan suami istri. Makanya ada laporan evaluasi rapat bulanan setan. Iblis, komandan jenderal iblis laknatullah alaih, menerima laporan. Kata iblis, laporin. Setan-setan lapor. Kata setan, fa'altu kada wa kada, fa'altu kada wa kada. Sudah laporan semua. Iblis marah. Ma sona'ta syai'an. Ngapain aja kamu orang? Tidak ada satu pun perbuatan, karya, pekerjaan setan yang diapresiasi oleh iblis. Nah, ketiban setan terakhir ngomong. Kata setan yang terakhir, gawiku cuman ngerusak rumah tangga, nemenin laki bini di rumah sampai-sampai mereka berdua berpisah. Hatta faraqtu bainahu wa bainam ra'ati, sampai-sampai laki bercerai dengan istrinya. Apa kata iblis? Ni'ma anta, alaknian kau, ni'ma anta, api kui, saking bagusnya, dapat penghargaan. Jadi Bapak Ibu, setan yang berhasil menceraikan suami istri adalah setan yang paling sukses. Lebih sukses lagi kalau memprovokasi rakyat Muara ini. Lebih sukses lagi kalau bupatinya sampai 6 kali satu periode. Sukses nih setan, Pak. Ini pemecah rekor berarti. Muara ini satu periode 6 bupati. Subhanallah, mah pas. Tepuk tangan dulu. Ini prestasi mungkin. Ini jangan-jangan bisa viral nasional itu. Prestasi Kabupaten Muara ini satu periode 6 bupati. Loh, saking suksesnya. Jadi balik lagi Bapak Ibu, setan yang berhasil memprovokasi warga bangsa, membuat Indonesia chaos. Makanya Bapak Ibu, yuk kita bikin tenang, bikin adem, jangan ribut. Setan yang memprovokasi itulah yang paling dihargai oleh iblis, prestasi terbesarnya. Oleh karena itu, pada momen hari ini ingin saya sampaikan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa. Laki-laki yang terpilih di antara kalian semua adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya. Bu, bapak-bapak ini sayang dengan istri? Hebat ibu, pintar menutup aib suami. Padahal nak ngomong jahat. Begini Bapak Ibu, Nabi punya ukuran sederhana. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau ingin lihat iman seseorang, ketakwaan seseorang, lihat akhlaknya. Bukan imamahnya, bukan janggutnya, bukan jubahnya, bukan serbannya, tapi akhlaknya. Dan laki-laki yang terbaik di antara kalian semua adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya. Maaf betul. Makanya kalau mau milih calon legislatif, calon senator, calon gubernur, calon bupati, calon presiden, lihatlah yang paling sayang dengan istrinya. Ini kampanye bukan ini? Lihatlah yang paling sayang sama istrinya. Ini ukuran Bapak Ibu, ini hadis ini Pak. Ini ukuran. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa. Yang paling baik dengan istrinya. Soalnya begini Pak, kalau saya ramah sama Bapak Ibu wajar dong. Saya kan penceramah nggak ramah nggak diundang orang, ya Pak ya. Caleg ramah, Ibu Arniza ramah wajar. Senator mau nyalon lagi, nggak ramah nggak dipilih. Udah nggak ramah pisit, pacak pisit, pisit kemehit, pelit kedekut, jangan dipilih. Jangan dipilih. Pedagang ramah wajar,
Karena pedagang pengen laku dagangannya. Kalau pedagang nggak ramah bahaya Bapak Ibu, bangkrut. Tapi kalau bapak-bapak ramah dengan istri, luar biasa. Ramahnya setelah 15 tahun pernikahan. Kalau ramahnya sebulan 2 bulan habis akad nikah wajar. Kalau masih sebulan 2 bulan, bini numis kemutungan. Wali kena marah bu. Wajan yang dimarah. Numis kemutungan wajan yang dimaki-maki sama suami. Tapi jajal kalau lah 3 tahun bu. Kadang-kadang masak kemasinan pak, kebo, masakanmu keasinan. Tega bapak-bapak ini ngomongin bini kebo. Mentang-mentang ibu-ibu badannya melar, kayak dikasih baking powder. Suami kalau masih ramah dengan istri Bapak Ibu, itulah yang terbaik. Contoh Nabi kalau manggil istri, ya Umairah, wahai yang kemerah-merahan. Ibu-ibu pernah dipanggil kemerah-merahan? Boro-boro. Laki zaman sekarang jujur, wahai coklat, wahai kuning, wahai hitam. Kadang-kadang ibu-ibu pengen dipanggil kemerah-merahan, dandan serba pink, kerudung pink, baju pink, androk pink, dalaman pink. Ngaku ini pak. Bedaknya pink, blush onnya pink, lipstiknya pink. Ngapu lah ibu-ibu tuh kalau makai abang bibir tuh nyangkut di gigi. Pokoknya ibu-ibu tuh kalau makai abang bibir nyangkut di gigi. Istri sudah dandan serba pink, lewat depan suami pengen dipanggil kemerah-merahan. Apa kata lakinya? Anak babi mau kemana ya? Tega bapak-bapak. Mentang-mentang anak babi pink juga. Dipuji istri itu. Begini Bapak Ibu, tingkat perceraian sangat tinggi sekarang. Apalagi zaman media sosial ini, tingkat perceraian sangat tinggi. Dan 70% yang menggugat cerai itu perempuan. Dan bukan karena suami selingkuh, bukan. Istri menggugat cerai suami gara-gara tidak nyaman lagi. Terlalu sering dimaki suami, terlalu sering dicaci oleh suaminya. Akhirnya istri yang gak pernah dipuji suami tetangga. Begitu istri dipuji suami tetangga bahaya. Apalagi tiap hari digentak suami. Suatu hari temu alumni SMP Negeri Muar ini. Sudah lebaran. Begitu temu alumni lagi makan ketemu mantan pacar. Iya. Kok sekarang tetap kayak dulu ya, gak pernah berubah. Kata malaikat pret. Nggak berubah apanya, sudah melar. Tapi si cewek gara-gara di rumah nggak pernah dipuji suami, ketiban dipuji Pak Chandra, kuping mekar, pala melar, bau naik. CLBK, cinta lama belum kelar. Ini masalah. Makanya bapak-bapak rajin-rajin memuji istri. Sekali-kali panggil istri itu mama. Cara di sini mama kan? Mama, ada apa papa? Iya. Sini dulu mama, mengku papa. Isi membersihkan teletong. Sudah selesai, lenggah mama duduk. Rogoh kantong kanan pak. Agak lamain, seret kan? Tarik duit 15 juta. Banting. Ini uang apa papa? Ini uang belanja mama. Buat beli beras, bayar listrik, cicilan kulkas, cicilan seragam muslimah. Cukup mama, cukup papa. Malah ada sisanya ya, kalau sisa ambil sama mama. Alhamdulillah senang istri pak. Istri ngekep duit 15 juta nak balik ke dapur. Nanti dulu mama. Rogoh lagi kantong kiri pak, ambil lagi 15 juta. Jeger. Ini apa lagi papa? Ini bonus untuk mama. Bawalah ke pasar, jangan pulang kalau udah habis mama. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya, 30 juta mau nggak bu? Ngimpi.
Ini 50 unit tower terbang semua ngimpinya ketinggian. Tapi maksudnya begini Pak, kalau mampu ndak apa-apa 30 juta itu. Cuman kalau nggak mampu, ibu-ibu juga kan mawas diri, ibu-ibu juga nerimo berapapun dikasih. Tapi perlu diingat oleh bapak-bapak, perempuan paling sebel sama laki-laki yang pelit, ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit-ungkit. Betul nggak Bu? Ada nggak? Yang mana orangnya? Sebel banget. Udah ngasihnya dikit tapi diungkit-ungkit. Na'udzubillah pelitnya. Nah jangan sampai sedemikian rupa. Sekarang barang mahal semua, beras naik. Hadirin wala hadirat Bapak Ibu rahimakumullah. Kita balik sekarang Pak. Bukan cuma suami yang harus memperlakukan istrinya dengan baik, ibu-ibu juga punya kewajiban memperlakukan suami dengan baik. Perempuan paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga, taat perintah suami. Tapi kalau pengen masuk neraka, gampang Bu, melawanlah dengan suami. Laki dan tidur sepak palanya Bu, gratis masuk neraka, nggak usah bayar kaplingan di neraka itu. Gampang perempuan. Kalau cuma cari surga ibu-ibu ini, ibu-ibu nyucuk tangan suami sekali saja ya Bu, sama seperti 70 kali cium hajar aswad. Apalagi lakinya hitam Bu, cak pantat wajan itu nah, persis hajar aswad. Tapi cara ciumnya begini Bu, punggung, telapak, punggung, emah. Nah, makanya ayo Nizam Nilawati, kakak tadi ikut kan? Nah, kalau ikut diciumin, emah. Sama seperti 70 kali cium hajar aswad. Ibu-ibu nyuci baju, satu helai baju suami, ingat baju suami jangan masuk mesin cuci. Baju laki jangan kirim ke tukang cuci, apalagi ke laundry. Khusus baju laki cuci sendiri. Satu helai baju laki yang ibu-ibu cuci, ibu-ibu dapat 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Oh ibu, kalau 10 baju, 2 celana dalam kolor, bapak-bapak ini ganti tak Bu? Kalau udah ganti jorok nian bapak-bapak. Sehari itu harus ganti Pak. Kalau celana dalam 2, yang ketiga kaos dalam, yang keempat kaos oblong, yang kelima kemeja pendek, yang keenam kemeja panjang, yang ketujuh baju koko, yang kedelapan celana panjang, yang kesembilan celana jeans kolor pendek, yang ke-10 sarung. 10 ibu-ibu nyuci per hari baju suami, ibu-ibu akan mendapatkan 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa. Makanya Bu, kalau habis bikin dosa nyuci baju, bajunya masih bersih semua, ustadz yang bersih cuci lagi. Sayang mubazir, panggil laki, Pak apa kolornya mana Pak? Ya tak enggol lama, lepas Pak. Kirain mau ngajak apaan, nyuci kolor dia. Nah itu Bapak Ibu. Oke, nambah dikit lagi ya, tangguh. Yang berikutnya Bapak Ibu, di masa sulit ini ingin saya tambahkan, minta waktu ya 10 menit lagi paling lama ya. Saya ingin ingatkan di masa sulit ini, yuk kita banyak bersyukur Pak. Sebetulnya kita ini cuman kurang bersyukur. Kan kita sering dengar orang ngomong enak zaman dulu daripada zaman sekarang. Oke, ini lebay Bapak Ibu. Kalau zaman dulu Pak, di dusun kita itu Pak, yang punya TV cuman kepala suku. Kalau zaman dulu kan kepala suku. Kepala suku, Pak Bayan kalau kata orang Jawa kan, kepala dusun. Cuman kepala suku yang punya TV hitam putih, pakai aki. Lagi seru-seru nonton Ria Jenaka mati, habis akinya. Dulu yang punya motor cuman kepala suku, mereknya L2 Super. Sekarang semua rumah punya TV, LCD TV, LED TV, TV digital, smart TV. Semua rumah sekarang punya motor, bahkan punya mobil.
Ayu tadi punya Alphard malah yuk ya. Senator sekarang aja punya Alphard. Bayangin Bapak Ibu. Semua rumah apalagi di perumahan punya mobil tapi ngaku miskin. Ngaku melarat. HP Android. Lagunya kemana-mana selfie. Tapi ngapa emak-emak itu kalau selfie itu selalu pakai 2 jari. Mulut dipengot-pengot ke. Tahu artinya nggak Bu? 2 jari. Jadikan aku yang kedua. Emang mintanya kemana-mana selfie, pengajian selfie, ke Palembang selfie, ke Laut Lampung selfie, makan restoran selfie. Dibilang melarat marah, nggak dapat BLT bansos ngamuk. Ini di sana banyak, kalau di sini pusatnya. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Kita ada senatornya, beliau ahli dari PKH. Pada kenyataannya rumahnya sudah gedong, rumahnya sudah beton, tapi masih nerima PKH. Ada nggak? Oh banyak kan? Mental yang miskin. Ini masalah kita ini. Semua orang ngarep bantuan, semua orang ngarep bansos. Yang pusing itu jadi Pak RT, Pak. Apa? Kata warga, payah RT nepotisme seilit. Saudaranya kebagian semua, kita enggak. Panas bini Pak RT. Kata bini Pak RT, dak lapak, bedak lapak. Selesai mundur jadi RT, gaji dak seberapa Pak. Kata suaminya, istiqomah mah, kita ini khidmat kepada masyarakat. Dak apapun anak kaget kalau cair BLT kita lapor Pak Kades. Keluarga saudara hapus semua. Begitu bagi BLT bansos, saudara keluarga dicoret, nggak ada yang kebagian. Begitu dibagikan, apa kata keluarga? Nggak ada guna punya saudara jadi RT. Orang lain kebagian, kita enggak. Woi, lagi hajatan nggak ditegor Pak RT. Ini masalah kita, karena semua orang mikirnya nadah Bapak Ibu. Kan kalau kata Abdullah bin Mas'ud, umat zaman dahulu itu Bapak Ibu, kathirin mu'tuhu wa qalilin su'aluhu. Umat zaman dahulu yang ngasih banyak, yang minta dikit. Sampai-sampai di zaman Umar bin Abdul Aziz tidak ada satupun yang mau nerima zakat. Mereka nggak punya mobil loh, ya belum ada. Mereka nggak punya motor, nggak punya TV, emang nggak ada listriknya. Di zaman itu nggak ada satupun orang Islam mau nerima zakat. Alasannya apa? Kami sudah kaya, kami nolak zakat. Pak Caidah di talang-taling ini begitu bagi bansos BLT, Pak Kades bawa pulang, kami nggak perlu lagi. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Iya dong. Marah Pak Kades, saya ini orang kaya, masa nerima BLT? Marah itu Pak Kades. Hapus. Serahkan kepada yang tidak mampu. Woi keren, tepuk tangan lagi. Iya dong. Agar kita bermental kaya, jangan bermental miskin. Kita ini begini Bapak Ibu, percayalah, tidak perlu marah kalau tidak dapat bansos, nggak perlu marah kalau nggak dapat PKH, nggak perlu marah kalau nggak dapat BLT. Karena ngapa? Kita ndak urung dapat rezeki dari Allah. Gak ada Saya mau bagi pengalaman ini. Saya itu Bapak Ibu nikah 2004. Mestinya kalau langsung punya anak, lah besar sekarang. Kalau 2004, 2005 lah punya anak, lah besar sekarang Bapak Ibu. Cuman memang 10 tahun tidak punya momongan. Woi, balik ceramah sambil ngaca Bapak Ibu. Laki bukan aku nih. Kok susah punya keturunan? Orang itu cuma dikipas-kipas jadian nak. Alangkah mudahnya punya anak tuh. Pak Yai aja udah 5 Pak Yai ya. Babon 1 Pak Yai. Babon 1 sudah 5, luar biasa. Nah saya itu alhamdulillah tapi sudah 2 sekarang ini Bapak Ibu. 2004 menikah hidup susah. Saya itu orang dusun Bapak Ibu. Memang asri Bapak Ibu saya katrok. Tinggal di kebun. Saya dilahirkan saja di kebun. Salah puluh umak itu ngapalah hamil tua ke kebun. Ay umak nih. Nah nanjak tebing kebun kawe. Nanjak tebing kontraksi. Untung di gurung-gurung Bu. Untung gak ngelinding Pak bayinya. Masih ketahan tali pusar soalnya. Apa jadinya kalau ngelinding? Dukun beranak telat datang. Saking miskin kan.
Kalau kata orang Jawa umbul, Pak. Lamun cek orang Sunda mah jelema leuweung. Jelema kebun. Kalau kata jelema Semenda jamesbon, jelema Semenda besar di kebun. Dan listrik saja baru masuk 2017 loh. Saking dusun kampung talangnya kan. Kalau kita menyebutnya jeme talang nian, jeme kebun nian. Nah, Bapak Ibu nikah 2004 itu ya sambil kuliah, masih semester 3 kuliahnya. Sambil kuliah Bapak Ibu hidup susah, tinggal ngontrak, 3 kali diusir dari kontrakan. 3 kali, kemana-mana pakai sepeda. Orang ngomong, Ustadz, ngeredit geh motor, capek ngajar-ngaji pakai sepeda. Kata saya nggak sanggup, ya sudah ini DP-nya 1 juta, silakan dicicil sendiri. Kata saya, Pak Haji kebalik, mestinya saya yang DP, Pak Haji yang nyicil. Kalau aku nggak sanggup Pak Haji, ngukur badan, ngapain banyak cicilan tapi nggak sanggup. Jangankan nyicil motor, kontrakan saja nggak kebayar. Sering dimarahin ibu kontrakan. Ya sudah kalau nggak mau kata dia, diambil 1 juta di kantong. Nggak apa-apa, saya nggak marah, saya nggak kecewa nggak dapat 1 juta. Senin ditelepon ke PT Tunas Lipa Matra, dealer Honda. Pak Ustadz sini. Apa Pak Haji? Milih motor. Nah motor ini. Naik Damri waktu itu Pak, sampailah di dealer Honda itu. Pilih jangan mahal-mahal kata dia. Padahal pengen yang mahal Pak. Saya tanya salesnya, Mas ini yang paling murah mana? Ini mereknya Fit X. Suprafit udah habis itu. Ada Suprafit, ada Fit S ya. Nah itu generasi Fit X. Harga 10.500.000 Pak. Langsung dibayar lunas. Kata sales, Pak Ustadz, alamat kontrakannya di mana? Motor mau kami antar. Enggak usah diantar kata saya. Mau tak naikin sendiri ini. Mana jaket, mana helm. Udah starter, keluar jalan raya. Disitulah saya merasa menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Terserah orang punya Fortuner, terserah orang punya Innova, yang penting saya punya Fit X. Itulah rasanya kaya. Itu kaya. Kaya itu soal rasa Bu, bukan soal harta. Betapa banyak orang yang kaya harta tapi miskin rasa. Tidak sedikit orang yang miskin harta tapi kaya rasa. Catat di status Facebook masing-masing. Katanya sih begitu. Nah, habis itu lah pakai motor, khutbah lah di kantor gubernur. Nah, Pak Gubernur ini cocok nian dengan khutbah. Nah, biro sosial nawarkan, "Saat mau umroh?" "Mau dong," kata saya. "Urus perlengkapan, persyaratan." Begitu ngurus untuk segmen saya, Pak. Jatah saya itu jatah orang yang tak mampu. Jadi saya disuruh buat surat keterangan tidak mampu. Pak, kata saya, suratnya kalau saya setor saya ambil lagi boleh nggak? Lo ngapain? Mau tak bakar? Takut permanen nggak mampunya. Nggak bisa Ustadz, ini persyaratan administrasi. Saya nggak mau bikin surat keterangan tidak mampu. Akhirnya gagal umroh. Saya nggak mau pakai surat keterangan tidak mampu, bukan soal kaya. Sudah saya ceritakan perjalanan hidup saya Bapak Ibu. Tapi saya takut permanen nggak mampunya. Aku ini nak kaya juga Bu. Umur masih muda waktu itu. Nah, gagal umroh. Ajaib Bapak Ibu. 2008 itu 3 bulan kemudian ditransfer 35 juta oleh murid ngaji saya. Nazar kalau dia bisa ngaji, gurunya mau diberangkatkan haji. 35 juta daftar haji berangkat 2012. Nolak umroh, dapat haji. Tepuk tangan. Jadi nggak gagal kita dapat rezeki dari Allah. Masuk konversi minyak tanah ke gas. Begitu konversi, semua dapat tabung, semua dapat kompor. Saya tidak. Saya datang ke ketua RT, "Pak RT, kok saya nggak kebagian?" "Ustadz kan ngontrak di sini. KTP-nya bukan di sini." Jadi kalau mau dapat kompor, dapat gas, datang ke kelurahan, buat surat keterangan tidak mampu. Surat lagi. Aku kan pantangan pakai surat itu Pak. Nggak jadi Bapak Ibu, dikumpul ke duit dikit. Cukup 750.000. Beli kompor yang 12 kg. Beli gas yang 12 kg, kompor 2 tungku itu. Yang 2 tungku.
Jadi saya dari dulu sampai sekarang, sampai detik ini, belum pernah pakai tabung subsidi. Belum pernah. Ibu-ibu yang merasa sosialita, yang kalau manggil temannya besti, kalau arisan manggilnya apa? Jeng. Jeng hari ini arisan di mana? Jeng di rumah Jeng Astuti. Ibu-ibu yang merasa sosialita itu, cobalah lihat di dapur. Ada tabung yang warnanya hijau. Ada tulisan jatah rakyat miskin. Agar kita semua sadar diri. Yuk banyakkan bersyukur Bapak Ibu. Kalau kata Umak ini pacaknya bahasa Inggris Pak, tidak pacak bahasa Indonesia. Halah kinai aban berjalan, tundoi saja baik keting. Jangan lihat awan yang berjalan di atas, lihat saja jempol kaki. Umak kalau sambil marah dengan anaknya, ama dihisareuna lah lama dihisareun, ama dihi miskin lah lama dihi miskin. Kalau kita susah nak wis ket mbiyen, enggak tumben jadi orang miskin, enggak tumben jadi orang susah. Jangan silau dengan punya orang, syukuri yang punya kita. Jangan panas dengan punya tetangga. Bu, jangan panas. Ini tetangga beli kulkas panas, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli motor gemeter, tetangga beli ceret mencret. Apalagi manasin lagi, Pak, tonggone tuku TV. Papa kapan? Panas lagi Bu. Pak, tonggone tuku motor. Papa kapan? Pak, tonggone genti mobil. Papa kapan? Pak, tonggone genti istri. Papa kapan? Kalau mau nggak apa-apa diganti. Baik, demikian Bapak Ibu, sudah jam 1:30. 3 hal yang perlu saya ingatkan kesimpulannya. Yuk kita semua istiqomah dalam istighosah. Ada banyak hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata. Ada banyak doa yang tidak dikabul hanya dengan meminta, tapi semua diijabah karena kita berkumpul istighosah. Yang kedua, kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Kendati pun demikian, kita jangan mau dimanipulasi orang. Hati-hati kalau nyumbang ke Palestina ya Pak. Nyumbang ke Palestina cuma 2 jalur yang nyampe. Jalur pertama, pemerintah Republik Indonesia. Jalur kedua, duta besar Palestina yang ada di Indonesia. Jangan lewat lembaga-lembaga yang tidak terpercaya. Jangan terbawa emosi. Semua yang terjadi adalah bagian dari takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kita jaga kerukunan, kita jaga kedamaian, terutama kerukunan dalam hidup rumah tangga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.